Haleluya, puji Tuhan. Hari Senin, Selasa, saya dengar televisi ya, Surabaya itu zona hitam. Sudah bergerak ke Pasuruan, tambah. Bergerak ke Probolinggo, aduh, kok saya dilanda ketakutan ya. Saya berdoa, rupanya ketakutan itu dari setan. Ini pengalaman saya. Saya doa 1 jam tidak hilang masih. Tidak hilang. Baru doa lagi, baru ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Rupanya kita nih gereja yang dewasa, dipaksa kita doa. Dipaksa kita doa. Kita dipaksa hidup dalam doa. Orang yang hidup dalam doa itu, dia melihat keindahan Tuhan. Bukan besarnya kesusahan. Tanpa berdoa lagi, lihat indahnya Tuhan. Bukan besarnya percobaan, bukan. Sayang Petrus. Petrus melihat ke laut, tenggelam. Kalau kita memandang percobaannya, kesusahannya, tenggelam. Tapi waktu Petrus mau melihat Tuhan, tetap berjalan di atas laut. Itu saudara, supaya kita ini doa itu dipaksa sekarang. Paksa. Kita 3 bulan berperang. Bukan berperang melawan virus, melawan ketakutan. Kalau takut, imun saya turun. Loh, orang kemarin tidak kena flu, atau flu masuk. Mari doa ya. Tambah lagi doa ya. Tambah. Rupanya doa itu meningkatkan imun. Loh, kok flu bisa hilang? Supaya ketakutan itu dari setan. Saya pengalaman, kuat ke setan sekarang. Setannya kuat, jangan main-main. Dan juga bisa dikalahkan dengan doa. Doa itu bisa memandang Tuhan terus. Kalau orang tidak doa, nah ini ngomong. Pikiran ngomong yang melemahkan hati. Pikiran tidak pernah menguatkan hati. Selalu melemahkan hati. Tidak pernah menguatkan hati. Pikirannya. Tapi kalau berdoa, pikiran itu hilang. Yang ngomong bikin susah tuh ketakutan. Maka itulah kita belajar doa. Nah, Akang sakit dipaksa sekarang di sini. Paksa dia berdoa. Memang kita gitu, cinta Tuhan. Tuhan akan membentuk gerejanya sekarang. Akan membentuk gerejanya. Kayak seperti Lot ya, dikeluarkan di Sodom, dipaksa dia. Kalau tidak dipaksa, tidak bisa keluar. Ditoleh-toleh ke belakang. Melihat percobaan api segunung. Orang yang selalu melihat percobaannya, mengikuti 2, bercabang hatinya. Dikatakan pincang oleh anak. Orang pincang itu tidak bisa kuat. Namanya. Tidak bisa kuat lari. Ini pincang rohani bahaya sekali. Akibatnya apa? Kalau ada orang pincang rohani, pasti banyak menyusahkan hamba Tuhan. 1000% banyak. Coba Ahab. Ya, menyusahkan Elia. Elia disusahkan. Sampai banyak nabi-nabi yang lain dibunuh oleh Isabel. Elia berkata, dia tinggal sendirian. Dia berbaring Tuhan. Banyak Elia bisa stres. Nabi bisa stres, apalagi Yahya.
Tuhan sudah tidak apa-apa. Saya mati tidak apa-apa. Bunuh Yezebel. Yezebel itu istrinya Ahab. Tidak apa-apa ada saya menyerah. Oh jangan. Tinggal satu nabi yang benar. Allah langsung kirim, bawa roti dan daging. Allah hidupkan sungai Kerit, makan dulu. Makan dulu. Allah bisa menghibur kita, menguatkan kita. Makan. Tugas masih banyak. Kesempatan itu berat. Berat sekali. Bayangkan. Jaga umat membersihkan Israel dari Baal. Membersihkan harus berani. Satu orang lawan 450 peserta Baal. Nabi Baal itu 450. Lawan satu orang, mana bisa menang? Tapi Allah berkata, jangan, maju saja. Maju saja. Jangan mundur, bersihkan. Ada pembersihan. Baal-baal dihancurkan semua. Baru hujan turun. Hujan turun. Elia membetulkan mesbahnya dulu. Di kota kacika dengan Nabi Baal. Ekonomi hancur berantakan. Baal itu manuflase. Kamuflase. Baal penipu. Mengiming-iming kesenangan. Kesenangan Baal itu dewa kesuburan orang Israel Baal. Kayak orang di Jawa nih Dewi Sri. Mengiming-iming kesenangan tapi palsu. Sama dengan gereja sekarang hipergrace. Diiming-iming kesenangan. Ikut Tuhan senang. Ikut Tuhan kaya. Waduh, rusak itu. Rusak. Orang Kristen jadi rusak. Sekarang ini kata Stephen Tong, yang merusakkan orang Kristen, gereja sendiri. Pendeta sendiri. Itu yang merusakkan. Hipergrace. Mengiming-iming kesenangan. Jangan pincang. Ya. Maksudnya kalau pincang itu kamuflase. Mulut hati tidak sama. Ini hati-hati. Saya berdoa itu ampuni. Ampuni Tuhan. Jangan. Bahaya. Hati dan mulut tidak sama. Makanya dalam Ulangan 8:17, coba baca Ulangan 8:17 coba. Allah tidak lihat yang konkret. Allah lihat yang abstrak. Coba Ulangan 8:17. Demikian firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangan pula yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tuhan berkata kepada Israel, Tuhan lihat hati dulu. Jangan berkata dalam hatimu. Jadi belum berbuat. Ada undang-undang sudah, ini kekayaan dari saya. Kerja keras. Semua dari saya. Itu dalam hati. Allah tidak pernah lihat yang kelihatan. Allah lihat yang abstrak dulu. Apa yang ada di hati. Makanya hati-hati saudara. Tuhan tahu hati kita. Kalau hati kita tidak sama dengan mulut, bahaya. Di gembala banyak minta ampun. Ampuni orang itu Tuhan. Ampuni. Karena hati mulutnya tidak sama.
Lebih baik kita tulus katanya. Orang tulus itu disertai Tuhan. Tapi kalau tidak tulus, waduh, kasihan. Bahaya. Bahaya sekali. Jadi jangan berkata dalam hati. Yang hati berkata, oh ya. Belum berbuat. Dalam hati Allah udah tahu. Allah kalau yang melayani kita nih, Allah tidak lihat yang konkret. Allah lihat yang abstrak. Apa motivasi mereka melayani? Motivasinya apa? Mereka korban apa motivasinya? Mereka ibadah apa motivasinya? Mereka melayani apa motivasinya? Ada di dalam hati. Ini yang dilihat. Allah tidak senang. Hati dan mulut berbeda. Allah tidak senang. Kita tulus. Tulus itu jujur. Apa yang ada di hati, ya ada di mulut. Jangan sampai tidak sama. Jangan sampai bersandiwara di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Allah tidak melihat soal dosa kita yang lama. Tapi Allah mau lihat sekarang ini. Pertobatannya, pemulihannya Allah lihat sekarang. Dan Allah akan memberkati orang yang tulus. Jangan bercabang dua. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan seperti bangsa Israel. Ekonominya kocar-kacir, berantakan. Kenapa? Bercabang. Pincang rohani. Hati dan mulut tidak sama. Isabel begitu. Pembunuh nabi-nabi. Allah tidak senang. Allah hancurkan perekonomian mereka. Baru sudah mesbah dibetulkan. Nabi Baal dibasmi semua. Yang 450 orang itu bersih. Baru Elia berdoa, lihat. Ada mendung. 3,5 tahun tidak ada hujan Israel. Allah hukum bangsa ini. Coba bayangkan. Setahun tidak ada hujan. Orang kelabakan. Ini 3,5 tahun tidak ada hujan. Mati semua binatang-binatang banyak mati. Tapi akibat Elia dipakai Tuhan. Satu melawan 450 orang. Mesbahnya dibetulkan dalam 18 ayat 30. Mesbahnya dibetulkan. Mesbah dulu. Mesbah hati kita. Mari banyak meratap kepada Tuhan. Dan corona ini bertambah-tambah tuh banyak meratap. Mesbah kita dibetulkan. Jangan sampai kita dipaksa oleh Tuhan. Dipaksa berdoa. Ya, kena sakit udah dipaksa. Kalau sakit baru berdoa. Kalau susah baru berdoa. Bersenang terus. Selfie terus. Kalau selfie bisa, kalau ke gereja tidak bisa. Halangan ini, aduh. Kalau mesbah ini sudah tidak dibangun, tidak dipulihkan. Bahaya sekali. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Artis-artis yang kaya-kaya itu habis. Habis. Tidak salah membangun kerajaan bisnis itu besar. Bangunnya besar, tidak salah. Tapi mesbahnya dibetulkan. Mesbahnya dibetulkan. Haleluya. Jangan pincang. Pincang dan bercabang. Pincang itu tidak seimbang. Apalagi pincang. Ada seorang ibu di negeri Belanda. Dia berkata rohani.
rohani sekali katanya. Suaminya pemabuk, penjudi, tidak mau pulang-pulang ke rumah. Kenapa Bu tidak pulang? Wah, tidak mau kumpul sama orang berdosa. Suami saya pemabuk, penjudi. Ada pendeta berkata, salah tuh. Suami istri mesti ada berdua, tidak boleh berpisah. Tidak boleh berpisah. Jelek apapun suami itu suami ibu. Tanggunglah penderitaan. Salah siapa kawinnya dengan suami itu? Salah siapa? Ya, tidak mau kumpul. Sembahyang di gereja. Doa di gereja. Tidak pulang-pulang ke rumahnya. Oh itu bagus, kata bagus ya ibu ini. Bagus rohani orangnya. Tapi salah itu pincang. Itu rohani pincang. Harus datang mendekati suami. Apapun terjadi, itu suamimu. Salah. Istri suami berpisah jauh. Kemarin saya telepon kakak saya ke Madura. Sumenep tuh zona hijau. Atau ngomong-ngomong di telepon, aduh, ini anakku ini ya, anak E3, tapi tidak mau kumpul. Satu di Tulungagung, satu di Sumenep. Istri ngotot enak di Tulungagung. Suami ngotot enak di Sumenep. Udah bisa. Suami istri tidak boleh berjauhan. Harus ada yang mengalah satu. Harus mengalah. Harus salah satu pilih. Atau ke Tulungagung, atau Tulungagung ke sini. Tapi tidak bisa. Ngotot dua-dua itu. Keras kepala, tidak bisa. Pincang. Kalau tidak senang. Isra. Jadi mesbah itu dibetulkan. Ya, inilah hati. Jangan sampai hati ini tidak bodoh dengan mulut. Mulutnya manis tapi hati tidak. Itu kebencian bagi Tuhan. Allah senang orang tulus. Tulus itu ketemu. Ya. Karunia Tuhan itu hebat. Hebat karunia. Karunia Tuhan bisa melihat hati orang. Hati orang yang sampai terdalam pun bisa diketahui oleh aliran Roh Kudus. Contoh Ishak. Yakub, Pak, tolong ini doakan anak saya. Manasye dan Efraim. Supaya diberkati. Doa apalah udah rabun, tidak kelihatan. Tidak kelihatan wajahnya orang. Udah tua Ishak. Tangannya gini. Loh, Pak. Salah, Pak. Ini yang kanan yang tertua, Pak. Mesti Papa tangan kanan taruh di yang tertua. Iya, aku tahu. Banyak anak muda tuh meremehkan orang tua. Tak kelihatan. Tapi hatinya tajam. Peka. Aku tahu. Ini yang paling diberkati anak nomor 2. Yang kedua. Yang sulung berkati tapi si kalah. Oh gitu ya. Aku tahu katanya. Yakub aduh Pak. Keliru Bapak ini. Udah mulai rabun. Jadi banyak pandang enteng orang tua. Anak muda tuh banyak pandang enteng orang tua. Salah Pak. Tidak salah Bapak. Betul. Yang paling diberkati ini yang kedua. Yang ke-1. Diberkati tapi tidak sebanding dengan yang kedua. Tak pernah salah orang tua. Padahal matanya sudah tak kelihatan. Mesti terang lihat LCD.
tapi hatinya yang tahu. Yang gembala itu harus tahu hati jemaat. Yang susah, yang sulit, dia tahu, harus tahu. Soalnya berkata, perhatikan domba-dombamu. Perhatikan domba-domba. Jadi kita tahu persis domba-domba itu bagaimana. Tapi kalau tidak tahu, tidak bisa dibangun. Kayak saya ke dokter, mesti saya beritahu. Dok, saya sakit ini deh. Baru dokter menganalisa, diperiksa, baru kasih obat. Kalau tidak diberitahu, saat jujur tidak bisa. Jangan kita bercabang hati. Kamuflase, jangan. Kita tulus jadi orang. Tulus jadi orang Kristen. Orang tulus itu diberkati Tuhan. Orang tua itu dipelihara oleh Tuhan. Kalau itu perjalanan kita berat sekarang. Tamat akhir ini perjalanan orang Kristen berat. Kayak naik gunung. Kalau udah berat, masih dibebani beban yang berat, tambah bisa mundur. Tambah mundur, bisa jatuh. Itu adalah. Jadi, pelihara mesbah. Mesbah itu pelihara. Jangan sampai mesbah hati kita. Mari kita lihat contoh lagi. Yesus pencipta keseimbangan. Yohanes 6 ayat 2. Yesus pencipta keseimbangan. Yohanes 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ini. Orang banyak berbondong-bondong datang ke Tuhan. Satu hari penuh dia dengarkan firman Tuhan. Dan waktu sore dia kelaparan. Kasih makan mereka. Orang yang dengar firman Tuhan tidak kira kelaparan. Dapat mana guru? Tidak ada makanan dah sore. Toko tutup semua. Ini 5.000 orang lebih. Yang punya cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Mana? Yesus berdoa, memecah-mecahkannya. 5 ketul bisa kasih makan 5.000 orang. Ini keseimbangan. Kalau orang cinta firman Allah, orang taat firman Allah, orang tulus sama Tuhan, Tuhan tidak mungkin biarkan saudara hancur ekonominya. Ada amin? Yesus berkata, kasih makan. Jangan pulang dengan perut lapar. Rohani jasmani berjalan bersama-sama. Ini keseimbangan. Tidak pernah Yesus menciptakan yang pincang-pincang. Berkat rohani turun, satu hari yang penuh, dia makan firman Allah, Allah berkati mereka dengan makanan jasmani. Tanya saja sama jemaat kita. Tanya. Karena di tengah-tengah corona, berkatnya tambah besar. Tambah besar. Kenapa? Firman. Hidupkan isbahnya. Firman memulihkan hidup. Firman memberikan terang. Dan dia diberkati. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tidak usah takut tentang corona. Cuma hati-hati. Tuhan pasti menolong kita. Memberkati kita. Kita tapi mesbah harus dibangun. Dibereskan di hadapan Tuhan. Yang terakhir coba lihat. 1 Raja-Raja 1:25. Coba lihat. Demikian firman Tuhan.
1 Raja-Raja 1 ayat 25. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak, gemukan, dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonai. Nah ini kisahnya waktu Soleman udah jadi raja. Sebelum memerintah, Soleman bikin pembersihan. Adonai, Yoab, yang semua karyawan lama dari Daud yang tidak beres dibersihkan. Sama dengan kepada kita. Hati yang tidak beres semua dibersihkan. Tuhan tidak lihat dosa yang lama. Allah mulai sekarang ini. Bagaimana hidup kita sekarang ini? Jangan menghakimi orang terus. Lihat dosa yang lama-lama. Lihat dosa, wah orang yang suka menghakimi itu tidak kira ketemu Tuhan. Tidak bisa lain. Visinya Tuhan berbeda. Soalnya bersihkan dulu. Bersihkan. Udah bersih semua. Yang tidak beres-beres itu baru dia memerintah. Dan lihat, pemerintahannya kuat. Tidak ada yang ganggu. Tidak ada yang berani ganggu. Kuat pemerintahannya. Kenapa? Sudah ada pembersihan. Luar biasa. Kita rela hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa berdoa. Orang yang suka berdoa pasti dibersihkan. Pasti dibersihkan. Tapi kalau yang kotor-kotor, doa itu malas.